Maka kalau kita itu selective attention bias itu sebetulnya konsep psikologi di dalam membahas tentang persoalan-persoalan yang apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita fokus terhadap yang kita sedang pikirkan selalu, itu nanti akan muncul dalam dunia nyata, realita. Contoh yang paling sederhana begini, Mas Faris. Ketika melihat mobil kita ini kok ada banyak sekali mobil merah, karena sedang posisi kita pengen mobil warna merah, ya. Jadi misalnya Mas Faris itu menginginkan rencana dalam waktu 1 bulan atau mungkin sekitar setengah tahun gitu pengen mau beli mobil, dan yang disukai adalah mobil yang warnanya merah, maka nanti di jalan itu akan muncul banyak, ya. Kok setiap kita jumpai kok merah semuanya mobilnya. Bukan kebetulan. Jadi hal yang sama ketika orang ingin melupakan sesuatu, misalnya Mas Faris pernah disakiti oleh seseorang, ya kan? Itu sebuah peristiwa yang kemudian membekas masuk ke long term memory di hipokampus di otak kita. Maka dia akan berputar terus memori itu. Nah, yang terjadi kita ingin melupakan, tetapi nggak bisa, karena kita fokus pada apa yang tadi menyakitkan tadi. Yang menyakitkan. Maka orang yang selalu fokus terhadap apa yang sedang dia pikirkan, itu justru dia akan terus dijumpai apa yang dia pikirkan tadi. Maka tidak heran ketika seorang Hamka waktu itu, ada seorang yang bertanya pada beliau, saya ini kok ke Arab Saudi menjumpai tempat pelacuran begitu. Nah, kemudian kenapa ini ya Hamka? Terus beliau menjawab apa? Jawaban Hamka itu justru beliau mengatakan, saya di Amerika itu tidak pernah ketemu dengan namanya pelacuran. Ada sesuatu sebelumnya kayaknya. Kan begitu ya. Ya. Artinya beliau ini untuk mengatakan secara halus pada orang itu, apa yang engkau pikirkan, apa yang sedang engkau fokus terhadap apa itu yang sedang di otak kita, itu akan dijumpai betul terhadap apa yang ada, karena kita sedang fokus. Nah, ini kalau kita tarik lagi kepada persoalan di dalam hadis Rasulullah, ya. Yang hadis ini sebetulnya adalah hadis qudsi. Nah, kalau hadis qudsi berarti Allah yang menyampaikan sesuatu yang penting ini langsung. Nah, apa yang disampaikan? Ana indandani abdi bi. Nah, artinya bahwa aku sebagaimana prasangka hambaku. Allah mengatakan seperti itu dalam konteksnya apa? Kalau kita di benaknya itu berprasangka, berpikiran terhadap Allah itu jauh, maka jauh betulan. Atau kalau kita itu berpikiran sesuatu yang buruk akan terjadi, ya itu akan buruk terjadi. Nah, itulah positive thinking harus, ya. Husnudzon itu sebuah kewajiban kita. Suudzon dilarang kan? Husnudzon tidak hanya pada makhluk, pada banyak hal. Juga, ya? Betul, terhadap sang kholik. Kita nggak boleh berpikiran sesuatu yang buruk sekalipun menurut kita ada peristiwa yang buruk menurut kacamata kita, karena kita seringkali tertipu. Karena itu kalau kita lihat dari apa yang tadi kita temakan di hari ini, Mas Faris, bahwa selective attention bias itulah yang terjadi pada posisi kita ketika fokus terhadap sesuatu, nanti akan muncul semua. Nah, itulah yang paling berbahaya ketika kita kena sebuah trauma yang muncul seperti itu, nanti akan tidak mudah dihilangkan. Kita akan dibayang-bayangi terus oleh trauma. Nah, yang lebih menarik lagi begini, itulah yang sering kali terjadi di dalam orang melaksanakan ibadah haji, Mas Faris. Nah, ini apa yang terjadi pada saat ibadah haji? Apa yang kita menjadi hal nggak menyenangkan, ya, kemudian sesuatu yang tidak menyenangkan itu, misalnya contoh ketika kita ada di sebuah toilet, ya, toilet itu apa yang terjadi? Nggak bersih, ya. Ketika itu nggak bersih, maka pikiran kita marah, ya. Kok kayak gini ya? Nah, kalau kayak gini ini akan membuat memori ini kan terjadi berputar terus. Sistem memori kita akan diaktifkan berputar tentang hal itu, fokus itu. Nah, apa yang terjadi?
nanti dia akan posisi ketika mau ke toilet ketemu lagi seperti itu lagi, hal yang sama. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat tadi itulah selective attention bias. Bahaya ini kalau kita teruskan hal yang negatif. Makanya ini sesuatu yang sangat baik ketika kita angle-nya diubah menjadi sesuatu hal yang positif. Ya. Positif itu Ya. menghadapi segala sesuatu, maka fokuslah pada hal yang baik. Nanti akan terjadi fokus ini menjumpai hal yang baik terus akhirnya. Jadi kalau kita otaknya sudah mengatakan aku bisa, nah yang muncul nanti akan terjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ketemu di jalan itu semuanya adalah kebisaan semuanya. Bisa lancar ya, bisa tenang di jalan. Nah, jadi itulah yang kita kupas di sini. Ya. Berarti ada seiring sejalan dengan teori apa? Visualisasi atau apa istilahnya? Iya, bisa. Bisa, Visualisasi. Misalnya contohnya ini dulu waktu saya masih kecil ya, sekolah itu salah satunya ayah saya itu fotonya saya taruh di meja. Kenapa? Karena waktu itu saya ketika SD kan sudah ditinggal di Australia. Nah, jadi saya sudah terbiasa dalam kondisi sendiri itu fokusnya adalah saya ingin seperti orang tua saya. Nah, maka itu Ya, visualisasi. Oh. Visualisasi apa? Iya, Saya iya. tunjukkan foto itu. Begitu juga ketika kita memiliki sebuah cita-cita, keinginan. Saya pengen mobil mewah X misalnya. Maka mobil itu saya taruh fotonya di kamar misalnya. Ya, ya. Nah, sehingga dalam posisi foto ini ditaruh di kamar, setiap kali saya itu mau tidur mesti lihat itu. Nah, ketika lihat itu terus, ini kan otak ini akan diingatkan terus dan apa yang sedang pikirkan arahnya ke sana terus. Arahnya ke situ. Ya, ini yang akhirnya kita akan terrealisasi apa yang kita pikirkan dari sebuah visual tadi untuk memudahkan orang mengingat. Ya, Begitu ya, Mas ya. Faris. Jadi selective attention bias ini dalam aplikasinya dengan visualisasi bisa berarti ya? Bisa. Visualisasi bisa, pendengaran bisa, bisa indrawi itu. Bisa indrawi. Itu hanya sebagai pencetus saja, Oke. trigger. Iya. Menarik ya sahabat kuliah ya. Jadi kalau kita misalnya ingin umroh gitu, Ya. belum pernah umroh, apalagi haji gitu. Ya, betul. Sudah di kamar itu dipasang aja gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah dan ada tulisan, Nah, Insya Allah aku Berangkat. umroh berangkat misalnya Berangkat. atau haji. Ya. perlu ditulis detail nggak Pak? Misalnya Kalau tahun bisa tahunnya sekian. bisa, tahun ya? bisa. Oh Ya. gitu ya. Tahun tulis saja. Hmm. Artinya itu sebuah afirmasi akhirnya. Ya. Siapa yang menjadikan sebuah selective attention bias ini bisa menjadikan suatu afirmasi karena itu berulang dan berputar terus. Padahal ini kalau sudah berputar berulang, ingat akan membentuk sebuah karakter. Ya. Nah, jadi kebiasaan semua arahnya ke sana. Ya. Nah, itu yang cukup baik. Ya. Mungkin bahasa ilmiah juga bisa disambungkan dengan seperti kita menjadi daya magnet bagi faktor pendukung di luar sana ya. Jadi, Betul. Jadi alam apa sih mestakung. Ya mestakun, ya Semesta semesta mendukung. Ya mestakun, ya? betul. Jadi Ya. mestakung ini semesta mendukung dalam arti begini. Itu alam semesta Mas Farid. Itu kan sebuah sunatullah. Ya. Kenapa sunatullah? Karena itu sesuatu yang Allah takdirkan. Semua adalah tunduk dan patuh dengan Allah. Mereka itu bertasbih. Nah sekarang konsep energi yang disampaikan oleh para ahli fisikawan, energi itu berjalan sebagaimana qadarullah. Dalam arti apa? Semua yang namanya tubuh kita ini kan material fisika, Ya. dan itu bagian dari apa yang tanah tersusun di muka bumi ini menjadikan kita fisiknya, Ya. jasad fisiknya. Oh iya. Nah, oleh karena itu bahan baku otak kita, bahan baku otot-otot kita itu dari sana. Maka itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif sains, yaitu ada konsep hukum kekekalan energi, Mas Faris. Nah, Ya, saya dengar itu. Ya kan? Ya. Hukum kekekalan energi itu yang konteksnya itu semua mencerminkan kita sesungguhnya. Energi tak dapat diciptakan, energi tak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat dipindah-pindah.